Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu pada tutorial online minggu kedua ini. Pada sesi kedua ini kita akan mengulas mengenai teori-teori dalam antropologi, sebagaimana Bapak Ibu dapat mengaksesnya dalam RBP maupun modul pembelajaran. Terdapat pada modul 2 dan modul 3, modul 2 mengenai teori evolusi dan modul 3 mengenai teori strukturalisme. Baik Bapak Ibu, sebagaimana telah tertera, berikut adalah tampilan dari RBV yang dapat diakses secara online di pustaka uti.ac.id yang tertera pada bagian sesi 2 kita hari ini, yaitu modul 2, teori evolusi dan perkembangannya. Bahwa di dalam teori evolusi nantinya Bapak Ibu diharapkan mampu untuk menguasai bahasan mengenai lahirnya teori evolusi dalam antropologi, kemudian pemikiran dasar evolusionis, tokoh-tokoh evolusionis dan pemikirannya, itu evolusi unilinear, evolusi universal, evolusi multilinear, dan yang keempat ada neo-darwinisme dan neo-evolusi. Selanjutnya Bapak Ibu dapat mengakses modul 3 terkait dengan teori strukturalisme dan perkembangannya. Di dalam teori strukturalisme, Bapak Ibu diharapkan mampu untuk menjelaskan mengenai teori dan konsep fungsionalisme, kemudian teori dan konsep struktural fungsionalisme, teori dan konsep strukturalisme, kritik terhadap struktural fungsional, dan perkembangan dari teori struktural fungsional. Baik, Bapak Ibu dapat mengunduh dalam inisiasi tuton kedua terkait dengan materi teori dalam antropologi. Namun secara lebih khas ataupun lebih khusus, saya berharap Bapak Ibu dapat membacanya dalam RBP maupun BMP, karena muatan dari materi teori evolusi dan teori strukturalisme ini cukup mendalam. Bagian pertama mengenai teori evolusionisme ini bergerak dari pemikiran evolusionis dalam antropologi, bahwa antropologi sebagai disiplin ilmu itu memerlukan adanya teori, konsep, dan metode. Oleh karena itu, pada beberapa kajian dalam keilmuan antropologi dikenal beberapa teori. Yang pertama adalah teori evolusi. Nah, dalam teori evolusi ini bergerak dari disiplin ilmu biologi, sebagaimana yang tertera pada bagian slide ini, bahwa ada pemikiran dari evolusionis Charles Darwin di sini dan teori seleksi alam dari Wallace yang menginspirasi kemudian munculnya teori-teori evolusi yang lebih khas dalam kajian antropologi disebut evolusi sosial budaya. Nah, pemikiran evolusionis dalam antropologi ini menjelaskan mengenai proses perkembangan atau kemajuan sejarah dari sistem sosial budaya suatu masyarakat yang paling sederhana menuju sistem sosial budaya masyarakat yang lebih kompleks lagi, yang kemudian kita kenal sebagai istilah evolusi sosial budaya. Nah, bedanya dengan evolusi sosial dan evolusi biologi, bahwa dalam evolusi sosial ini karena yang menjadi objek kajian adalah manusia, maka harus melalui proses belajar. Sedangkan untuk evolusi biologi ini bersifat genetik yang dilakukan tanpa disadari, sehingga ini bergerak untuk evolusi sosial bisa terjadi kemunduran dan bisa saja pada satu kelompok masyarakat terjadi kemajuan. Selanjutnya pada bagian kedua, yaitu di modul 3 ada teori fungsionalisme dikembangkan oleh Bronisław Malinowski, mengulaskan bahwa setiap unsur kebudayaan masyarakat di muka bumi ini mempunyai fungsi-fungsi sosial tertentu yang itu diterapkan dalam kehidupan manusia sehari-hari untuk memenuhi segala kebutuhan manusia sebagai pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Bapak Ibu nanti dapat mengembangkannya dari berbagai contoh-contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari, mengapa suatu benda memiliki fungsi-fungsi tertentu yang kemudian oleh masyarakat digunakan itu. Air bisa saja berguna sebagai hal yang for fun, sehari-hari bisa digunakan, tetapi air juga ternyata bisa difungsikan sebagai sesuatu hal yang bersifat sakral dan oleh masyarakat dianggap sebagai hal yang mampu untuk menyembuhkan mereka dari sakit. Itu sebagai salah satu contoh. Teori selanjutnya itu teori struktural fungsional yang memandang bahwa masyarakat itu adalah suatu sistem yang terstruktur, yang kemudian pemikiran struktural fungsional ini memandang individu selalu menempati suatu status sosial dan berbagai struktur sosial yang ada di dalam masyarakat, yang bisa jadi satu individu itu bisa memiliki lebih dari satu status sosial. Dia sebagai ayah, dia juga sebagai kepala desa,
kemudian dia juga bekerja sebagai guru misalnya. Jadi ada 3 status sosial yang di dalamnya kemudian memiliki peran-peran tertentu yang oleh individu tersebut tidak boleh saling dipertukarkan. Nah, individu yang menempati suatu status sosial tertentu ini memiliki hak-hak dan kewajiban yang tertentu pula, sesuai dengan status sosial yang disandangnya. Ketika menjadi kepala desa, ada tugas-tugas yang diembannya yang oleh masyarakat lainnya tidak boleh dilakukan, hanya boleh dilakukan oleh kepala desa saja. Nah, hak-hak dan kewajiban yang melekat pada status sosial inilah yang menentukan peran seseorang di dalam masyarakatnya. Baik Bapak Ibu, sebagaimana telah tertera di sini, saya memberikan contoh satu kelembagaan kegiatan organisasi Subak yang ada di Bali berkaitan dengan irigasi air. Nah, ada 11 kegiatan di sini Bapak Ibu. Kita bisa melihat bahwa pada masing-masing kegiatan ini ada lembaga pelaksana yang mengatur kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dan masing-masing ini memiliki perannya yang tidak bisa dipertukar satu sama lain. Sekejilincingan bertugas untuk membagi air dengan melakukan ritual Mopak Toya agar memohon restu kepada dewa dan penguasa air dan sungai sehingga airnya nanti bisa mengalir deras. Kegiatan kedua seperti pengolahan tanah itu dilakukan bukan oleh sekejilincingan tetapi sekenumbak yang kemudian dilakukan kearifan lokalnya dengan melakukan ritual ngendak atau ngendak memacul dengan tujuan memohon izin bekerja kepada Batari Sri atau Dewi Padi. Begitu juga sampai ke kegiatan pengeringan dilakukan oleh tenaga keluarga dengan adanya ritual ngedunang pari yang ditujukan kepada Batara Sri untuk izin processing. Artinya dalam kelembagaan kegiatan organisasi Subak bisa kita pahami Bapak Ibu, di dalam teori struktural fungsional ini dapat kita lihat bahwa masing-masing struktur memiliki fungsinya yang bertujuan untuk melancarkan kegiatan yang diharapkan oleh masyarakat. Baik Bapak Ibu, demikian pengantar untuk sesi 2 minggu ini. Harapan saya Bapak Ibu bisa terus aktif dalam kegiatan diskusi, memberi komentar pada tanggapan-tanggapan mahasiswa yang lainnya. Dan pada beberapa kelas saya temukan ada copy paste dari tanggapan mahasiswa lainnya. Dan itu tentu dari UT harus diberikan nilai 0. Oleh karena itu Bapak Ibu harus mengganti kembali tanggapan yang sudah diberikan dengan tanggapan yang baru, yang original, kemudian dikuatkan dengan ulasan-ulasan referensi, yang referensi itu tentu sudah Bapak Ibu para prase, sehingga Bapak Ibu terhindar dari plagiasi. Ketika plagiasi Bapak Ibu tinggi, maka saya harus memberikan nilai yang rendah. Tapi ketika Bapak Ibu bisa mengembangkan dengan cara berpikir sendiri, dikuatkan dengan argumentasi dari referensi yang Bapak Ibu gunakan yang valid tentunya, seperti dari jurnal, kemudian buku, disertasi, tesis, skripsi, itu boleh Bapak Ibu gunakan. Namun untuk seperti Wikipedia, Blogspot, WordPress, dan sumber internet lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, mohon Bapak Ibu tidak menggunakannya. Baik Bapak Ibu, demikian pengantar untuk sesi 2 minggu ini. Terima kasih banyak. Salam sejahtera untuk kita semua.